Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan menjelaskan hasil diskusi kami tentang proses penyesuaian. Terlebih dahulu, kami akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami, yakni saya sendiri, Putri Anuni, dan ada Muhammad Rafi, Yani Wulandari, Fauziah Khairunisa, dan Sri Wahyuningsih. Baiklah, penjelasan pertama, yakni Proses penyesuaian. Pada akhir prodi akuntansi, banyak saldo akun di buku besar yang dapat dilaporkan tanpa perubahan apapun dalam laporan keuangan. Sebagai contoh, saldo akun kas dan akun tanah biasanya adalah jumlah yang dilaporkan posisi keuangan. Beberapa akun memerlukan pemuktahiran untuk beberapa alasan, yakni beberapa beban tidak dicatat secara harian, beberapa pendapat dari beban direalisasi dengan berlalunya waktu dan bukan transaksi yang terjadi secara khusus. Beberapa pendapatan dan beban mungkin belum dicatat. Analisis dan pemuktahiran akun-akun pada akhir periode sebelum laporan keuangan disiapkan disebut proses penyesuaian. Ayat jurnal yang memuktahirkan saldo akun pada akhir prodi akuntansi disebut ayat jurnal penyesuaian. Jenis akun yang memerlukan penyesuaian. Ada 4 jenis akun yang memerlukan penyesuaian, yakni beban dibayar di muka, pendapatan diterima di muka, pendapatan yang masih akan diterima, beban yang masih harus dibayar. Beban dibayar di muka adalah beban yang akan datang yang awalnya dicatat sebagai aset karena kasnya telah dibayarkan, padahal jasa atau barangnya belum diterima. Aset ini kemudian berubah menjadi beban seiring dengan berlalunya waktu atau melalui kegiatan norma usaha. Sebagai ilustrasi digunakan transaksi dari Solusinet. 1 Desember Solusinet membayar Rp2.400.000 sebagai premi 1 tahun polis asuransi. Pada tanggal 1 Desember, pembayaran dicatat sebagai debit untuk asuransi dibayar di muka dan kredit untuk kas senilai Rp2.400.000. Pada akhir Desember, hanya Rp2.000 atau Rp2.400.000 dibagi 12 bulan dari premi asuransi yang telah berakhir dan menjadi beban. Asuransi dibayar di muka yang tersisa Rp2.200.000 akan menjadi beban pada prodi akuntansi berikutnya. Dengan demikian, beban asuransi adalah sebesar 2 juta untuk bulan Desember dan dicatat menggunakan jurnal penyesuaian. Pendapatan diterima di muka adalah penerimaan awal atas pendapatan masa depan dan dicatat sebagai liabilitas ketika kas diterima. Pendapatan diterima di muka ini kemudian berubah menjadi seiring dengan berlalunya waktu atau melalui operasi normal usaha. Sebagai ilustrasi digunakan transaksi oleh Solusinet pada 1 Desember. 1 Desember Solusinet menerima Rp360.000 dari pelanggan atas sewa tanah untuk 3 hari. Pada tanggal 1 Desember, Solusinet mencatat debit untuk kas dan kredit untuk pendapatan sewa diterima di muka senilai Rp360.000. Pada akhir Desember, hanya Rp120.000 atau Rp360.000 dibagi 3 bulan dari pendapatan sewa diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan sewa. Menggunakan jurnal penyesuaian. Sisa pendapatan sewa diterima di muka Rp240.000 akan menjadi pendapatan di tahun berikutnya. Dengan demikian, Rp120.000 adalah pendapatan bulan Desember dan harus dicatat dengan jurnal penyesuaian. Selanjutnya, pendapatan yang masih akan diterima adalah pendapatan yang telah dihasilkan tetapi kas belum diterima. Biaya untuk jasa pengacara atau jasa dokter yang telah diberikan namun belum ditagihkan adalah pendapatan yang masih akan diterima, sehingga sebagai ilustrasi digunakan contoh dari Solusinet dengan salah satu pelanggannya. 15 Desember Solusinet telah menandatangani perjanjian dengan Rahmat di mana Solusinet akan menagih Rahmat setiap tanggal 15 di setiap bulan untuk jasa yang diberikan dengan harga Rp20.000 per jam. Sejak tanggal 16 sampai 30 Desember, Solusinet memberikan 25 jam layanan kepada perusahaan Rahmat.
Meskipun pendapatan sejumlah Rp500.000 atau 25 jam dikali Rp20.000 telah terjadi dan berhak diperoleh sampai perusahaan Rahmat membayar tagihan. Dengan demikian, sejumlah Rp500.000 pendapatan yang masih akan diterima dan Rp500.000 pendapatan jasa harus dicatat dengan jurnal penyesuaian pada 31 Desember. Beban yang masih harus dibayar adalah beban yang telah terjadi tapi belum dicatat dan belum dibayarkan. Upah yang sudah waktunya dibayar kepada karyawan pada akhir periode tetapi belum dibayarkan adalah beban yang masih harus dibayar. 31 Desember, Solusinet berutang upah kepada karyawannya sebesar Rp250.000 untuk hari Senin dan Selasa, 30 dan 31 Desember. Solusinet membayar gaji sejumlah Rp950.000 pada 13 Desember dan Rp1.200.000 pada 27 Desember 2014. Pembayaran ini mencakup pembayaran periode 2 mingguan yang berakhir pada tanggal-tanggal tersebut. Pada 31 Desember 2014, Solusinet berutang atas gaji karyawannya sebesar Rp250.000 untuk hari Senin dan Selasa pada 30 dan 31 Desember. Gaji senilai Rp250.000 ini akan dibayar pada 10 Januari 2015. Namun demikian, gaji yang terutang telah terjadi pada Desember 2014, sehingga utang gaji sejumlah Rp250.000 harus dicatat menggunakan jurnal penyesuaian 31 Desember. C. Jurnal penyesuaian. 1. Beban dibayar di muka. A. Bahan habis pakai. Pada 31 Desember 2014, daftar saldo yang belum disesuaikan milik Solusinet menunjukkan saldo akun bahan habis pakai sebesar Rp2 juta. Selain itu, akun beban dibayar di muka menunjukkan nilai Rp2.400.000. Masing-masing akun tersebut membutuhkan jurnal penyesuaian. Saldo akun habis pakai Solusinet pada tanggal 31 Desember 2014 adalah Rp2 juta. Sebagian bahan habis pakai seperti pulpen, kertas, CD-ROM kosong digunakan selama bulan Desember, dan sebagian lagi belum terpakai. Jika salah satu dari jumlah dapat diketahui, maka bagian yang lain dapat dihitung. Biasanya lebih mudah untuk menentukan biaya sisa bahan habis pakai pada akhir bulan daripada mencatat pengumumannya secara harian. Diasumsikan pada tanggal 31 Desember jumlah sisa bahan habis pakai sebesar Rp760.000. Jumlah yang akan dipindahkan dari akun aset ke akun beban adalah Rp1.240.000 yang dihitung sebagai berikut. Bahan habis pakai yang tersedia selama bulan Desember adalah Rp2 juta. Sisa bahan habis pakai 31 Desember 2014 adalah Rp760.000. Jadi, bahan habis pakai yang digunakan atau jumlah penyesuaian adalah Rp1.240.000. Pada akhir Desember, akun beban bahan habis pakai seharusnya didebit Rp1.240.000 dan akun bahan habis pakai kredit Rp1.240.000 untuk mencatat pemakaian selama bulan Desember. Ayat jurnal penyelesaian dan akun T bahan habis pakai dan beban bahan habis pakai. 2. B. Asuransi dibayar di muka. Saldo debit Rp2.400.000 dalam akun asuransi dibayar di muka Solusinet mencerminkan pembayaran di muka pada tanggal 1 Desember untuk asuransi 12 bulan. Pada akhir bulan Desember, akun beban asuransi seharusnya naik atau didebit, dan akun asuransi dibayar di muka seharusnya turun Rp200.000, yaitu beban asuransi untuk 1 bulan. Ayat jurnal penyelesaian dan akun T untuk asuransi dibayar di muka dan beban asuransi adalah sebagai berikut.
Selanjutnya, pendapatan dibayar di muka. Berdasarkan daftar saldo yang belum disesuaikan dari Solusinet pada tanggal 31 Desember, yakni saldo akun sewa diterima di muka adalah Rp360. Saldo ini mencerminkan penerimaan sewa 3 bulan pada tanggal 1 Desember untuk bulan Desember, Januari, dan Februari. Pada akhir bulan Desember, sewa untuk 1 bulan telah dihasilkan, sehingga akun sewa diterima di muka seharusnya turun di debit sebesar Rp120 dan akun pendapatan sewa seharusnya naik di kredit Rp120. Nilai 120 mencerminkan pendapatan sewa untuk 1 bulan atau senilai 360/3. Setelah penyelesaian dicatat dan diposting, akun sewa diterima di muka akan bersaldo kredit Rp240. Jumlah ini merupakan liabilitas yang akan menjadi pendapatan di masa depan. Pendapatan sewa memiliki saldo Rp120, yaitu pendapatan untuk periode ini. Jika jurnal penyesuaian untuk sewa diterima di muka dan pendapatan sewa di atas tidak dicatat, laporan keuangan yang disiapkan pada tanggal 31 Desember akan menjadi salah saji. Selanjutnya, pendapatan yang masih akan diterima. Solusinet menandatangani perjanjian dengan perusahaan Rahmat pada tanggal 15 Desember. Perjanjian tersebut menyatakan bahwa Solusinet akan menyediakan jasa konsultasi komputer melalui telepon dan memberikan bantuan pada karyawan Rahmat. Jasa yang disediakan akan ditagihkan pada Rahmat pada tanggal 15 setiap bulan depan dengan biaya Rp20.000 per jam. Per 31 Desember, Solusinet telah memberikan 25 jam jasa konsultasi pada perusahaan Rahmat. Pendapatan sebesar Rp50.000 atau 25 jam kali Rp20.000 akan difakturkan dan dibayar di Januari. Solusinet telah mengakui pendapatan di bulan Desember diklaim kepada pelanggan atas pembayaran sebesar Rp500 adalah piutang usaha atau aset. Dengan demikian, akun piutang akan meningkat di debit sebesar 500 dan akun pendapatan jasa meningkat di kredit sebesar 500. Selanjutnya, beban yang masih harus dibayar. Beberapa jenis jasa biasanya dibayar setelah digunakan, atau sebagai contoh, beban upah diakumulasi per jam dan per hari. Namun, pembayaran mungkin dilakukan secara mingguan, 2 mingguan, atau bulanan. Pada akhir periode akuntansi, jumlah terutang yang masih harus dibayar adalah beban dan merupakan liabilitas. Secara ilustrasi, Solusinet membayar karyawan 2 minggu sekali pada bulan Desember. Solusinet membayar 950 pada tanggal 13 Desember dan 1.200.000 pada 27 Desember. Pembayaran tersebut meliputi pembayaran pada akhir periode pada hari-hari seperti yang ditunjukkan pada tampilan 7 di makalah. Yang terakhir, beban penyusutan. Aset tetap adalah sumber daya fisik yang dimiliki dan digunakan oleh perusahaan dan bersifat permanen atau memiliki masa manfaat yang panjang. Contoh dari aset tetap termasuk tanah, bangunan, dan peralatan. Selanjutnya, lihat ada tampilan 5 daftar saldo yang belum disesuaikan oleh Solusinet. Dan di tampilan 6 ada bagan akun baru untuk Solusinet. Selanjutnya, ringkasan penyesuaian. Contoh, akun bahan habis pakai, akun yang berpengaruh beban dan aset. Contoh ayat jurnalnya beban bahan habis pakai di debit, bahan habis pakai di kredit. Contoh kedua, sewa diterima di muka atau pendapatan yang diterima di muka. Akun yang berpengaruh yaitu liabilitas dan pendapatan jurnalnya. Sewa diterima di muka di debit, pendapatan sewa di kredit. Contoh ketiga, pendapatan yang masih akan diterima
Contohnya jasa telah diberikan tapi belum ditangguhkan. Akun yang berpengaruh yaitu aset dan pendapatan. Ayat jurnalnya piutang usaha dan pendapatan jasa. Piutang usaha di debit, piutang usaha di debit, piutang usaha di debit, pendapatan jasa di kredit. Contoh berikutnya beban yang masih harus dibayar. Contoh gaji atau upah yang belum dibayar atau belum dicatat. Akun yang berpengaruh yaitu beban dan liabilitas. Jurnalnya beban upah di debit, utang upah di kredit. Berikutnya penyusutan transaksinya berupa penyusutan peralatan dan bangunan. Akun yang terkait beban dan aset. Ayat jurnalnya beban penyusutan di debit, akumulasi penyusutan di kredit. Selanjutnya latihan dari S3 3B. Mina Bahari, daftar saldo belum disesuaikan pada tanggal 30 April 2015. Di sini ada kas, yakni 11.400.000 di debit, piutang usaha 72.600.000 debit, peralatan, bahan habis pakai 7.200.000 debit, peralatan 112 juta di debit, utang usaha 12.200.000 di kredit, pendapatan diterima di muka 19.200.000 di kredit, modal tatang hadi 137.800 di kredit, dan ada prive tatang hadi itu 10 juta di debit, pendapatan jasa 305.800 di kredit, beban upah 157 juta di debit, beban sewa 55 juta di debit, beban utilitas 42 juta di debit, beban lain-lain ada 7 juta, yakni ada 475 juta di debit dan 475 juga di kredit. Untuk menyiapkan ayat jurnal penyesuaian, data berikut ini disiapkan. Sisa bahan habis pakai per 30 April ada 1.380, pendapatan diterima tetapi belum ditagih, penyusutan peralatan diperkirakan Rp 3 juta untuk tahun berjalan, gaji yang masih harus dibayar tetapi belum dibayar ada di per 30 April, saldo pendapatan diterima di muka mencerminkan penerimaan di muka pada tanggal 1 April untuk jasa yang akan diberikan. Ada instruksi soalnya, yakni buatlah ayat jurnal penyesuaian yang diperlukan per 30 April 2015. Yang kedua, tentukan jumlah pendapatan, beban-beban, dan laba bersih dari Mina Bahari sebelum penyesuaian. Dan yang ketiga yaitu setelah penyesuaian, dan yang soal terakhir yakni tentukan pengaruh jurnal penyesuaian terhadap modal tatang hadi. Jawaban yang pertama yaitu beban habis pakai 5.820 di debit, bahan habis pakai 5.820 di kredit, dan piutang usaha 3.900 di debit, 3.900 di kredit. Dan ada beban penyusutan peralatan 3 juta di debit, AKM penyusutan peralatan 3 juta di kredit. Selanjutnya beban gaji 2.475 di debit, 2.475 di kredit. Di utang gaji 2.475 di kredit. Selanjutnya pendapatan diterima di muka 5.060.000 di debit, dan pendapatan jasa juga 5.060.000 di kredit.
Totalnya 20.255 di debit dan 20.225 di kredit. Soal yang kedua, tentukan jumlah pendapatan beban-beban dan laba bersih dari Mina Bahari sebelum penyesuaian. Yakni ada beban upah, ada pendapatan jasa senilai 305.800.000 dan beban upah yakni 157.800.000, beban sewa 55 juta, beban utilitas 42 juta, beban lain-lain 7 juta. Jumlah bebannya yakni 261.800.000 dan laba bersih 44 juta. Soal yang ketiga yakni tentukan jumlah pendapatan beban-beban dan laba bersih Mina Bahari sesudah penyesuaian. Ada pendapatan jasa 305.800.000 dan pendapatan jasa di B 3.900.000 dan pendapatan jasa di E 5.060.000. Jumlah pendapatan 314.760.000. Beban-bebannya beban upah 157.800.000, beban sewa 55 juta, beban utilitas 42 juta, beban lain-lain 7 juta, beban bahan habis pakai 500, beban bahan habis pakai 5.820. Beban penyesuaian peralatan 3 juta, beban gaji 2.475. Jumlah bebannya yakni 2.273.95. Dan soal yang keempat yakni tentukan pengaruh jurnal penyesuaian terhadap modal Tetang Hadi. Modal awal 137.800.000, laba bersihnya 41.665 dan privenya 10 juta. Kenaikan modal 40.665, modal akhirnya 178.465. Sekian dari kelompok kami, kelompok 4 tentang proses penyesuaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.